Maka Allah yang telah memperjalankan antum ini berjalan menuju ke sini karena apa? Taufiknya Allah. Allah masih sayang sama antum. Yang lain mungkin jam segini masih sibuk dengan urusan dunia, atau sibuk lagi cari masker biar terhindar dari. Baca Al-Quran itu bukan cuma hanya sekedar baca, tapi baca untuk meraih ilmu. Ilmu di situ kan ada perintah, ada larangan, ada kisah, ada pelajaran, ada syariat. Semua terdapat di dalam Al-Quran. Maka itu di situ ada ilmunya. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV. Nabi bilang dalam hadisnya Sahih Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Maaf, ada yang niat mandi tengah malam karena gerah atau karena kebersihan. Ada yang mandi tengah malam karena ingin biar segar badannya, biar bisa sholat malam. Niatnya berbeda tidak? Pahalanya berbeda tidak? Berarti pasti ada perbedaan. Ibu-ibu yang kesini, halo? Bapak-bapak yang kesini, apa karena mungkin sekali mampir, ada kajian, saya ikut. Memang subhanallah, Allah yang menggerakkan, bukan antum sendiri yang cerdas atau orang saleh, tidak. Gak ada di situ. Levelnya urusan Allah itu hal tersebut. Allah yang menggerakkan ibu-ibu, bapak-bapak semua. Antum ini bukan jalan sendiri, tapi digerakkan. Nabi Muhammad Isra sendiri tidak. Nabi bukan Isra sendiri atau Mi'raj sendiri, tidak. Allah bilang asra bi'abdi. Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Maka Allah yang telah memperjalankan antum ini berjalan menuju ke sini karena apa? Taufiknya Allah. Allah masih sayang sama antum. Yang lain mungkin jam segini masih sibuk dengan urusan dunia, atau sibuk lagi cari masker biar terhindar dari. Tapi antum malah mencari Allah. Orang yang cari Allah, Allah tundukkan segalanya untuk segala urusan dunia untuknya. Tapi orang yang kehilangan Allah, kehilangan segala-galanya walaupun dia punya semuanya. Ada orang, maaf, banyak hartanya tetapi nggak merasa nyaman. Maka harta itu tidak membawa kenyamanan. Yang membuat kita nyaman itu apa? Dekatnya seorang hamba kepada Allah. Dekatnya seorang hamba kepada firman Allah. Bayangkan orang rumahnya besar. Biasa orang-orang kaya temboknya tinggi-tinggi kan? Anjingnya ada berapa, satpamnya berapa. Kalau orang miskin, alhamdulillah kayak kita nggak ada. Pintu rumah juga nggak ada, nggak masalah, nggak ada yang hilang. Kayak orang lagi pusing datang ke dokter. Pak dok, kok setiap mau tidur pusing nih kepala terus. Kata dokter, bapak sudah minum obat? Udah berkali-kali tapi nggak berhasil juga. Ya udah bapak kalau tidur buka pintu dan buka jendela biar nanti pusingnya keluar. Beliau praktikkan, besok pagi hari datang ke dokter. Pak, gimana? Pusingnya hilang? Alhamdulillah, pusing saya hilang, motor hilang, kulkas hilang. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita benar-benar punya niat yang baik, kita akan memperoleh sesuai dengan niat. Yang sengaja datang di sini pahalanya berbeda dengan orang yang cuma lewat mampir. Tapi maaf, ada juga yang telepon temannya, lagi di mana? Ayo kita keluar. Maaf, saya ikut kajian. Di mana? Di Masjid Al-Latif. Ikut dong. Ini niatnya untuk ikut kajian atau karena mau ketemu teman karena habis itu jalan? Dia kan kesini bukan niatnya karena mau ngaji, tapi mau ketemu teman. Apa kata malaikat yang sayyahun itu? Malaikat yang keliling mencari majelis ilmu seperti majelis ilmu antum ini. Tiba-tiba malaikat bilang, apa kata Allah? Ya wahai malaikat, aku ampuni semua yang ada di Masjid Al-Latif sekarang. Amin. Mudah-mudahan kalian semua masuk surga. Amin. Tapi sesudah saya masuk duluan, insyaallah. Gak apa-apa kan? Ikhlas? Ikhlas? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat apa? Ya Allah, mereka ini lagi bermajlis ilmu di Masjid Al-Latif. Kata Allah, aku ampuni semua. Malaikat protes, ya Rabb, tapi di situ ada orang yang datang bukan karena majlis, tapi karena ada urusan dunia. Mau ketemu teman atau ada urusan. Apa kata Allah? Humul qaum la yasqa jalisuhum.
Mereka adalah sebuah kaum, orang-orang saleh yang duduk di majelis ilmu ini, mereka sebuah kaum yang siapapun duduk dekat mereka, dengan mereka insya Allah tidak akan sengsara, tidak akan rugi, pasti akan beruntung. Itulah kita duduk dengan orang saleh. Itulah kita dekat dengan orang menghafal Quran. Kita dekat dengan orang yang ahli ibadah. Kita dekat dengan orang ahli zikir. Pasti kita kecepretan daripada keberkahannya. Kita kalau punya teman kaya lagi bagi-bagi duit, ya masa temannya lagi kita lagi duduk sebelahnya, ya kamu juga sekalian. Begitu, subhanallah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Quran sebagai manhaj hidup kita, manhaj untuk kehidupan kita. Ayo kita coba hitung niat-niat kita baca Al-Quran seperti apa, biar kita keluar dari niat cuma baca dan hafal doang. Yang pertama, Iqra'il Qur'ana li'annahu kalamullah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kalau cinta dengan Allah pasti mencintai firman-Nya. Kalau antum senang dengan seorang guru, senang ulama, kalau antum ngomong dengan teman, Ustadz Fulan bilang ini, Ustadz Fulan bilang ini, ayah saya bilang ini, berarti antum sayang sama orang tersebut. Kalau antum cinta sama Allah, berarti antum juga harus mencintai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, kita membaca Al-Quran dengan niat apa? Ini firman Allah, ini firman Allah, ini firman Allah. Kemudian yang kedua, Iqra'il Qur'ana li'ajlil ilm wal amal bih. Bacalah Al-Quran dengan niat Anda memperoleh ilmu dan diamalkan. Halo? Masih ada kehidupan? Baca Al-Quran itu bukan cuma hanya sekedar baca, tapi baca untuk meraih ilmu. Ilmu di situ kan ada perintah, ada larangan, ada kisah, ada pelajaran, ada syariat. Semua terdapat di dalam Al-Quran. Maka itu di situ ada ilmunya. Tapi kalau peroleh ilmu, jangan pelit, harus dikerjakan, harus diamalkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya surat Al-Baqarah tentang orang-orang Yahudi atau Bani Israel lebih khusus. Apa kata Allah? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ata'muruna an-nasa bil birri, kamu ini menyuruh orang berbuat baik, sedangkan kamu sendiri tidak melakukannya. Itu musibah. Ayat ini turun kepada Bani Israel dan pembicaraannya, khitabnya kepada ulama Bani Israel. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.